kenapa kemudian band-band akhirnya Medan jadi kurang direspek oleh itu ada beberapa hal saya lihat ya. Pertama itu karena masuknya televisi nasional, artinya siarannya masuk. Kalau dulu kan kita cuma TV aja ya kan Bang, TVRI aja. Kan dua, masuklah kemudian dari Jakarta ini mengadakan konser-konser gratis. Kemudian udah berkurang apresiasi terhadap musisi lokal atau rocker lokal. Perusahaan rokok juga terbatas, tidak boleh Nggak ada lagi sponsor. mensponsori rokok dan kegiatan olahraga. Disitulah aku lihat mulai terjadi penurunan apresiasi terhadap band-band Medan. Itu yang aku lihat yang terjadi terakhir ini. Kemudian kan akhirnya ada semacam jarak karena tidak terlalu aktifnya band Medan ini di panggung awal 2000 itu. Selain perpindahan genre ya, rock tidak lagi mendominasi top 10 di Inggris atau Amerika, yaitu ini munculnya YouTube, munculnya generasi baru, generasi tunduk namanya Bang. Jadi generasi tunduk ini dia lebih senang duduk di kafe nontoni HP-nya gitu. Generasi tunduk ya. Ya, jadi itu udah terbukti beberapa 2 tahun terakhir ini aku lihat anak-anak band lama ya mencoba bangkit. Jadi bikin ada komunitas, mengadakan pegelaran. Band-band lama juga yang main itu. Malah sampai di Tembung juga udah main kemarin. Tapi yang datang nggak ada. Yang datang hanya itu juga. Itu dia berarti kan, berarti itu nggak sampai, artinya nggak diterima oleh generasi tunduk ini anak-anak band ini. Dia. Aku insert dulu sedikit begini. Ya. Ini ada yang paradoks di sini aku lihat. Kenapa? Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kami sempat bicarakan juga itu dengan Bang Haris, dengan Warudin, bahwa di Medan itu sangat berkecambah, sangat luar biasa itu pop malam. Benar. Dan itu Bang, penggemar musiknya banyak. Iya. Terutama emak-emak yang di situ berlonggeng, berjoget. Karaoke Bang, kuru-kuru. Jadi di situ ada sebenarnya tempatnya Win. Nah, cuman bagaimana orang pemusik kita yang baru di kelasnya adalah kelas eksklusif masuk ke sana. Yang kelas eksklusif ini pasti tentu tidak menerima honor sembarangan. Dia tidak menerima honor seorang pemain organ tunggal. Jadi ini yang perlu sebenarnya ada bantuan juga. Ya tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pengusaha. Aku pernah buat sekali. Aku mau ada 5 taman kita di Medan. Itu setiap malam minggu itu dimainkan di taman-taman. Dulu pernah kita buat sekali di Taman Ahmad Yani. Itu yang mendukung itu Randy Mantarigan waktu itu. Cuman sekali itu aja. Kalau dukungan nggak ada ya macam tadi 500.000 perak. Siapa yang mau bisa hidup untuk minum itu? Tapi itu jadi memang harusnya Pemko itu membina taman-taman ini, menampilkan orang-orang. Aku masih ingat di Taman Ismail Marzuki, itu dia hanya sediakan alat-alat, mau main silakan main. Siapa yang mau datang daftar, mainkan alat-alat itu. Itu yang harus dilakukan supaya musik di Medan hidup lagi. Bayar. Pemakaian alat itu bayar? Enggak, di tim enggak. Tapi di Medan harusnya. Aku udah pernah minta itu agar sound system asongan itu di DKM dulu aku minta sebenarnya. Jadi musik ada satu gerobak, satu mobil itu sound systemnya ada semua, alat musik tinggal parkir dipakai oleh semua seniman yang berminat. Tapi nggak jalan, itu masalahnya. Ya memang betul. Aku juga heran begini, cuman aku mencoba membandingkan, baru barangkali bisa melihatnya juga ya. Bahwa sebenarnya di Medan ini banyak sekali bakat-bakat yang luar biasa. Ya. Nah, aku ambil contoh yang paling nyata adalah kelompok musik The Mercies. Ya. Mereka dulu pertama bermain itu lagu-lagu barat. Ya. Yang Crimson segala macam mereka. Ya, saya masih ingat ya. Nah, dan kemudian dengan satu lonjakan yang luar biasa, mereka masuk ke Jakarta, pulang dari Singapura, membuat album. Diterima. Ya, diterima. Terlepas dari itu ada mafia yang bermain, tetapi itu diterima masyarakat. Jadi kemampuan itu sebenarnya ada sama kita. Kami sama Truna saat itu juga pernah membuat album Indonesia untuk Triggerization. Di Jakarta kita kerjakan. Nama albumnya Tantangan. Tapi mungkin bukan karena mutu. Karena ada mafia-mafia yang membatasi lagu itu beredar. Sehingga lagu ini bukan karena mutu. Karena ada orang yang menguasai tren. Itulah yang dikatakan Erwin tadi, itu tidak ada manajer yang mengelola itu, ya Win.
Iya, iya Bang. Itu. Jadi di antara penyanyi-penyanyi, antara grup-grup band itu ada yang melakukan negosiasi. Jadi tidak kuat kondisi tawarnya ya. Iya. Iya, Bang Trono tadi menanya banyaknya klub-klub eksklusif di sini. Ya. Ya kan Bang? Nah inilah kita, insya Allah ya Bang, ini akan kita setelah ada manajer, kita mulai masuk dengan tribut-tribut. Kenapa kita pilih tribut luar? Sekarang yang punya kocek, yang dulunya menyenangi lagu-lagu itu, dia duduknya di pub, di kafe-kafe. Ini akan diterima, tapi kita akan masuk ke kafe atau pub ataupun klub malam itu tidak menjadi band reguler. Kita akan menjadi show time. 1 jam show selesai. Kalau enggak Bang, nanti ya sama dengan band-band reguler. Band-band reguler ini selalu dibatasi dengan negosiasi-negosiasi tadi. Ada band lain 500, dipanggilnya sedikit, band lain 200. Itu pun mau. Tapi kita maklum. Kita maklum Bang. Ya. Kenapa maklum? Ini hukum bisnis. Barang banyak, permintaan sedikit. Murah. Nah, bagaimana kita ciptakanlah showtime ini. Jadi 1 jam bawakan lagu Purple misalnya. Udah out. Out. Kita bisa pindah ke tempat lain. Ini sesuatu yang baru bagi Bang Azhari. Abang ke Kemang mau minta lagu, mau nonton musik ini, pasti ada di satu kafe. Mau kita pindah ke kafe lain, pasti ada tribut lain. Ini pasti. Termasuk di tempat aku dulu di Bandung gitu. Nah, ini Bang, mudah-mudahan yang kita sekarang Medan itu kekurangan adalah manajer. Tidak ada Bang, yang ada toke. Nah ini yang bahaya. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa. Karena pernah aku buktikan waktu rock spektakuler di Benteng dengan Niji di Merdeka. Rock spektakuler ini lokal, total lokal. Ya, terlepas itu gratis. Tapi raminya nggak ujubilah, Bang. Ternyata apa? Waktu itu yang main adalah Nikordek, Metalazer. Banyak band-band yang band-band rock yang ini termasuk Heru. Nah inilah, kalau sama Heru ini sudah banyak kita buat, justru bukan hanya band rock lokal, bukan. Kita Heru kolaborasi dengan tradisi Bang, kita kolaborasi, dan laku kita bawa tur. Ya? Tahun 97, Granat, sama dengan mendiang Bang Ben Pasar Ibu. Nah, ini ternyata bisa Bang, makanya mungkin kita sama aku akui, kalau person pemain, nggak usah meragukan Medan. Nggak usah meragukan. Ya. Tapi bagaimana mereka merasa nyanyinya mau dibawa kemana? Nah, ini masalahnya. Paling-paling pesta perkawinan lah. Ben, begitu hebatnya band itu terkenal ya. Tapi batasnya sampai pesta perkawinan aja. Nah, kalau sudah masuk ke perkawinan, contohlah cuma nasi. Ini enggak, ini kenyataan. Cuma dapat nasi, dapat kopi selesai. Macam mana mau berkarya? Nah, inilah Bang. Nah, sementara band reguler yang ada di Medan ya Bang, di Medan kita bicara, Abang mau masuk manapun, Abang akan jumpai lagu Mati Lampu, Aduh Gelapnya, itu semua Bang. Enggak, disinilah harusnya Pemko, pemerintah itu berperan. Kita punya panggung ada, kita artinya tempat lokasi itu ada, paling tidak di taman-taman diisi. Itu kan di di kolam Deli kan pernah ada lagu Melayu tiap hari 2 kali bulan atau berapa. Tapi Pemko nggak mau peduli dengan ini. Pemerintah tanpa apapun pemerintah nggak akan bisa. Kenapa? Pasar itu sendiri belum mampu menghidupi. Kalau pasar belum mampu, maka harus ada bantuan dari atas, perhatian dari atas. Ini pasar nggak mampu, pikiran dari atas nggak ada. Ya inilah kita kelas gopean, kelas gitulah jadinya band kita. Padahal dulu berapa banyak itu Bang ya, Bang Una? Bandnya dari Medan itu yang menguasai di Tim-Ting, juga pegang Misril, apalagi yang banyak kali. Banyak kali yang dari Medan, sebentar Medan berkuasa di Jakarta. Tapi sekarang apa? Itu pemain-pemain kita yang di Jakarta kan juga banyak. Mas Ri itu kan dari Medan dulu. Ya. Begitu buka cerita sedihnya melihat band Medan tuh ya. Ya. Kalau mau kasih Yuna tuh tambah sedih ya. Bagaimana band Medan nih katanya. Tapi aku pernah buat dulu, Bang Anis. Aku pernah buat dulu lomba folk song.
lomba foksong di Yayasan Balai Taruna Melati dulu aku buat. Itu yang menang Bongkeng kalau nggak salah. Orang Cimasri yang main. Ada beberapa itu. Tapi sekali itu aja, bisa enggak. Kebetulan waktu itu Taruna Melati itu kan. Kenapa sekali kau bikin? Tak ada sponsor? Nah, itu kan itu udah penuh dari Balai Taruna Melati yang mendukung. Balai Taruna Melati itulah yang apa namanya, yang termasuk Pak Atar, Pak semua grup-grup itulah. Buat sekali lomba foksong di Jalan Merbabu kami buat. Tapi yang berikutnya nggak ada lagi. Perhatiannya juga enggak. Jadi artinya ya duit tak masuk ya? Hah? Mana duit masuk orang? Duit tak masuk. Enggak lah, orang namanya lomba yang menyelenggarakan itu apa ya udah sekedar kali itu aja. Harusnya itulah yang disambut oleh pemerintah. Oh ini potensi ada, kembangkan. Tapi orang yang jeli begitu, ya tapi lah manajer yang jadi manajer seni di pihak pemerintah kan nggak punya. Itu kan Win kan? Ya, siapa yang memahami? Tapi Win, menjadi manajer ini juga satu ilmu tersendiri. Tidak semua orang bisa jadi manajer. Ini yang repotnya ini. Bahkan seorang bekas pemain band, ya seorang yang musisi atau wartawan menjadi manajer tidak gampang. Makanya Bang, ini kita kan harus memahami dulu Bang. Apa sih manajer band itu? Ya. Ini dulu. Apa kerjanya gitu? Fungsi dan tugasnya. Sebetulnya kan gampang. Kalau secara kasar, manajer band adalah orang yang digaji band. Orang yang digaji band. Bukan toke yang biayai semuanya. Dapat makan dari kegiatan band ya? Iya, bukan dia biayai. Nah, ini alhamdulillah Bang, inilah kita akan mulai melahirkan. Karena kebetulan aku punya pengalaman itu, kita akan share ke kawan-kawan untuk menjadi seorang manajer. Ya kan? Manajer apa sih? Dia memanage yang keluar, yang mengenai jadwal latihan, jadwal main, bernegosiasi, itu semua tidak dilakukan oleh anak band. Ini dulu. Kontra-kontra ya. Jadi kadang-kadang Medan lah khususnya, ya. Manajer itu sama dengan toke, itu susah gitu ya Bang. Jadi macam mana mau manajer? Awak aja hidup berat, macam mana mau mengasih orang tuh biaya latihan? Nah, ini dulu yang gini. Nah, makanya ini peran media sangat dibutuhkan. Nah, kalau tadi yang kata Bang Arjuna, kepedulian pemerintah, aku stop dulu nih. Macam mana pemerintah mau peduli, kita aja pun gontok-gontokan di dalam pemain bandnya. Nah, tapi kalau kita bisa dengan ada manajer bersatu, insya Allah ada perhatian. Gitu loh Bang. Aku nyambung yang kau bilang soal media, memang itu betul. Jadi kalau aku tangkap sekarang ini, anak-anak band ini, mereka ada kecenderungan hanya memasang flyer di sosmed. Ya, aku perhatikan itu, Instagram, kemudian di Facebook, Twitter kuranglah di Medan kan. Nah, mereka lupa bahwa wartawan itu bisa menciptakan emosi. Ya. Di zaman Erwin, ya zaman Kampusi Promo dulu, itu kita ya, aku, almarhum Bang Buari, almarhum Bang Boy, Bang Jenda Bangun Sip, Bambang Bukit Barisan, Saifulisa, kita masing-masing membangun emosi daripada masyarakat. Bagaimana supaya mereka tertarik atau penasaran atau kepo lah kata anak milenial kan, supaya datang menonton bandnya. Sekarang itu yang nggak dilakukan oleh anak-anak band sekarang, kuperhatikan. Anak sekarang nih, ku tengok, udah sur kali dia kalau dipasangkan, ditaruhkannya di Facebook, ya kan, ditaruhnya di IG. Padahal itu belum tentu membangkitkan emosi masyarakat untuk datang melihat mereka gitu Bang. Ya. Nah, jadi kalau bisa anak-anak band sekarang ini kembalilah kepada media dengan catatan teman-teman wartawan itu mau menulis tentang band ini, tentang bagaimana romantikanya segala macam supaya penasaran mereka mau datang untuk menonton begitu. Nah, itu yang kutangkap sekarang ini. Paling laporan media cetak itu. Ya, aku masih ingat sekali pada waktu itu ya. Ini Una mungkin nggak ingat. Waktu itu ada keluar kelompok WEM. Ya, WEM itu kita nggak tahu siapa. Waktu itu aku belum tahu siapa tuh WEM. Una datang sama aku membawa gambar dari George Michael. Dia bilang, taruh ini satu halaman. Aku kaget. Una minta aku, perintahkan aku buat itu dalam satu halaman. Gambar dia itu. Tulisannya di antaranya. Ya, kita belum tahu siapa George Michael. Wake me up before you go itu. Wake me up before you go. Ya, okay. Tapi kemudian, ini jadi bintang besar.
George Michael ini, apa nama lagunya itu? Careless Whisper. Careless Whisper. Ya. Inilah emosi yang dibangun oleh seorang redaktur musik. Yang megang halaman itu kan Trudara dan aku. Kita bisa mengajak orang untuk, ini loh orangnya. Nah itu yang kami lakukan juga di UR. Jadi emosi Waktu orang. kasih aku siaran di Prambors, kita punya redaktur musik yang menentukan ini masukkan. Kita punya forecast bahwa ini akan top nanti. Itu kan manajer ya Win ya? Ya, Manajer bisa menentukan lagu mana yang mau dinaikkan, yang jadi nomor 1 atau tidak, yang laku dijual. Jadi sense itu harus sense marketing. Itu nggak ada sekarang itu, Bang.